Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika wajib bersama Bu Os. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian untuk mengisi link daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian setelah itu perhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Ingat ya, sampai selesai. Siapkan segala keperluan untuk mencatat dan alat-alat tulis dan sebagainya, agar kalian nanti bisa memahami apa yang sudah Bu Os berikan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan kuadrat, yaitu nanti tujuannya adalah agar kalian semua dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat, yaitu gabungan dari beberapa pertidaksamaan kuadrat. Jadi mohon perhatikan video ini sebaik-baiknya. Semoga kalian bisa memahami segala sesuatunya dengan mudah. Selamat belajar. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi nanti di sini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langsung ke contoh soalnya saja ya. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Tentukan daerah penyelesaian dari, nah di sini ada dua pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke. Nah, perhatikan di sini ada dua pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi kita selesaikan seperti langkah ketika kita menggambar persamaan kuadrat, sama seperti yang kemarin. Kita proses satu persatu dulu. Kita akan membuat yang Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Maka langkah pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah X dikurangi 2 itu kita faktorkan sama dengan 0 begini, maka akan begini ya. Nah, kita di sini X, di sini X, lalu 2 itu kan 2 kali 1. Nah, yang dijumlahkan itu harus ketemu plus 1. Maka di sini plus 2 dikurangi 1, atau kalian bisa lihat video Bu Os yang kemarin tentang cara memfaktorkan ya. Maka X sama dengan negatif 2, yang ini X sama dengan 1. Oke, lalu langkah keduanya titik potong terhadap sumbu Y, maka X nya sama dengan 0. Kalau sudah, maka Y nya sama dengan C ya. Nah, ini A-nya adalah 1, B-nya juga 1, dan C-nya adalah negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2. Kemudian kita menentukan sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2 kali A, berarti min dari 1 dibagi 2 kali A. 2 kali 1 itu 2, maka hasilnya adalah negatif 1 per 2. Lalu yang keempat, kita menentukan titik puncaknya. Rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi negatif 4 kali A, maka sama dengan B kuadrat. 1 kuadrat
dikurangi 4 kali A. A-nya 1, C-nya adalah negatif 2, maka dibagi negatif 4 kali 1 sama dengan 1 ditambah ini berapa? 8 dibagi min 4, maka hasilnya adalah negatif 9/4. Jadi titik puncaknya adalah X, Y, berarti negatif setengah, negatif 9/4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sekarang kita gambar ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X, lalu kita tempatkan masing-masing. Min 2, X itu min 2, maka ini negatif 2, kemudian X nya yang satu lagi adalah 1, ini adalah 1. Lalu kita tentukan sumbu simetrinya. Berapa sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya adalah negatif setengah. Negatif setengah itu ada di tengah-tengahnya. Ini kan negatif 1, maka dia ada di sini. Nah, ini adalah negatif setengah, adalah X sama dengan negatif setengah. Lalu sekarang kita menentukan titik puncaknya, yaitu negatif setengah, negatif 9/4. Nah, 9/4 itu kan 2,25, berarti ini 1, ini 2. 2,25 itu kira-kira di sini. Nggak masalah ya. Jadi ini titik puncaknya adalah negatif setengah, negatif 9/4. Kemudian Y sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 itu kan di sini. Ini negatif 2, dan ini puncaknya adalah negatif 2,25. Kalau sudah, kita gabungkan semuanya. Nah, kalau sudah kita gabungkan semuanya, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan titik uji terhadap Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kita melakukan titik uji 0,0 kan di sini. Maka kita masukkan Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 2. Kita masukkan 0,0, maka X nya kita ganti 0 dan Y nya kita ganti 0. Maka 0 lebih besar sama dengan 0 tambah 0 dikurangi 2 itu adalah negatif 2. Nah, apakah 0 itu lebih besar sama dengan negatif 2? Maka jawabannya kan benar. Maka dia arsiranya akan ada di dalam sini. Nah, jadi daerah penyelesaian dari yang pertama adalah ini. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Oke, setelah kita mendapatkan yang pertama, maka kita akan memproses yang kedua, yaitu Y lebih kecil dari negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6. Langkah pertama sama seperti tadi, maka negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6 itu kita sama dengankan 0. Agar lebih mudah, maka kita pindah ruas dia ke sana atau bagi dengan negatif semua, maka akan menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini berlaku untuk memudahkan saja. Kalau kalian bisa langsung, tidak usah dirubah seperti ini, tidak apa-apa. Maka ini X, ini X, lalu 6 itu kan, saya ulangi di sini, negatif 6 itu kemungkinannya negatif 3 kali 2 atau 3 kali negatif 2. Nah, yang kita jumlahkan itu hasilnya harus negatif 1 ini. Maka ini negatif 1. Kalau yang ini kan 1, berarti kita pakai yang ini. Berarti di sini negatif 3, di sini positif 2. Maka X-nya itu 3. Kemudian X-nya yang satunya adalah negatif 2. Oke ya, sudah. Sekarang langkah kedua, yaitu X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan C.
Nah, ini ingat A-nya negatif 1, B-nya itu 1, dan C-nya adalah 6. Jadi kita pakai ini ya, ini negatif 1 tuh ini, dari ini, karena dia min. Maka Y-nya adalah C, yaitu 6. Kemudian yang ketiga, kita cari sumbu simetrinya, min B per 2 kali A, maka min B, min 1 per 2 kali min 1, 2 kali min 1 ya, berarti hasilnya adalah negatif 1 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 1 per 2. Kemudian yang terakhir, kita cari Y-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi negatif 4 kali A, berarti B kuadrat 1 kuadrat dikurangi 4 kali A, negatif 1 kali C, 6 dibagi negatif 4 kali negatif 1, maka hasilnya adalah 1 min 4 kali min 1 itu 4 kali 6 ditambah 24 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 25 per 4. Oke ya, kalau sudah kita terapkan di sini. Nah, sekarang Bu Os mau nyoba langsung kita tempatkan di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Yang pertama, X-nya 3. Maka kita buat 3 di sini. Ini adalah 3. Kemudian yang satunya adalah negatif 2, sama. Jadi dia ada di sini. Oke ya. Lalu Y-nya 6. Y-nya 6 ya. Jadi kita taruh di sini. Kita panjangkan karena tadi nggak cukup, maka Bu Os panjangkan. Jadi ini 6 ada di sini, Y-nya kan 6, maka ini 6. Sudah, kalau sudah, sekarang sumbu simetrinya setengah itu tengah-tengahnya di sini. Sumbu simetri yang ini Bu Os biarkan tetap garis lurus ya, nggak putus-putus, biar kamu tahu bedanya yang ini dengan yang ini. Oke. Kalau sudah, 25 dibagi 4 itu adalah 6,25. Ini adalah setengah, 25 per 4. Nah, kalau sudah, sekarang kita gabungkan. Sekarang kalian fokus ke garis yang putus-putus ini. Ini adalah hasil dari penggabungan yang proses kedua ini. Oke ya, ini titiknya min 2, 3. Kemudian dia melewati ini adalah 6 ini, lalu titik puncaknya ada di sini, yaitu setengah, 25 per 4. Nah, sekarang kita lakukan titik uji terhadap pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang kedua, yaitu Y lebih kecil negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6. Maka kita masukkan 0,0 seperti tadi, berarti di sini 0 lebih kecil dari ini, pasti 0 ditambah 6 adalah 6. Nah, apakah 0 itu lebih kecil dari 6? Kan iya. Daerah yang dibatasi oleh yang garis putus-putus ini, kenapa kok tadi putus-putus? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Jadi kalian harus ingat itu. Maka kita arsir. Kan arsir dengan warna yang berbeda. Coba ya, 0 itu lebih kecil dari 6. Maka arsirannya ke arah 0,0. Ini akan ruwet seperti ini. Nah, sebenarnya warnanya yang Bu Os buat itu adalah pink.
Tetapi nanti kalian akan paham bahwa nah ini daerahnya adalah yang warna ini. Oke, perhatikan ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh, perhatikan ya, yang warna hitam ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi ketika kita gabung, di sini Bu Os menggunakan warna pink dengan warna hijau. Ketika diarsir kita gabungkan, maka dia akan berubah warna menjadi yang gelap sendiri ini, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Daerah penyelesaiannya adalah yang warnanya ini paling gelap karena gabungan dari warna hijau dan warna merah yang sudah kita tentukan ini. Jadi nanti kalian bisa mencoba apa yang sudah Bu Os jelaskan ini ya. Nah, setelah ini silahkan kalian untuk mengerjakan latihan soal yang akan saya berikan berikut ini. Demikian yang Bu Os jelaskan. Jangan lupa latihan soalnya untuk dikerjakan setelah ini. Kemudian silahkan konsultasikan kepada Bu Os melalui WA. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jika kurang jelas atau ada masalah, silahkan bertanya. Jangan pernah malas untuk bertanya atau bahkan malu dan sebagainya, karena itu akan merugikan kalian sendiri. Awalnya adalah tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat berikut ini. Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Kemudian Y lebih kecil X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Silahkan dicoba, kemudian nanti konsultasikan melalui WA Bu Os. Oke, terima kasih.